Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Aristiawan dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2018 Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan keselamatan dan kesehatan kerja atau disebut K3. Definisi pengertian K3 menurut para ahli. Menurut Ridley John, kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjaannya, perusahaannya, maupun masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Menurut Mangkunegara, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmania maupun rohania tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Pengertian kesehatan dan keselamatan kerja secara umum adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapan guna mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit yang disebabkan oleh pekerja dan lingkungan kerja. American Society of Science and Engineering K3 diartikan sebagai bidang kegiatan yang ditunjukkan untuk mencegah semua jenis kecelakaan yang ada kaitannya dengan lingkungan dan situasi kerja. Pengertian K3 secara umum adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek dengan tujuan memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. Tujuan dan mengaplikasikan K3 di perusahaan. 1. Meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. 2. Melindungi pekerja atau karyawan dari semua gangguan kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas perusahaan. Selanjutnya, pentingnya menjalankan program keselamatan kerja. Yang pertama, mencegah fisik dan finansial yang bisa diderita karyawan. Yang kedua, mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan. Yang ketiga, menghemat biaya premi asuransi. Yang keempat, menghindari tuntunan hukum. Contoh K3. Yang pertama, penyediaan alat pelindung diri atau APD, penyediaan peralatan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketiga, pelatihan keselamatan kerja. Yang keempat, asuransi. Yang kelima, fasilitas dan sarana kesehatan. Macam-macam kecelakaan kerja sebagai berikut. 1. Terjatuh. 2. Tertimpa benda. Yang ketiga, tertumpuk atau terkena benda-benda. Yang keempat, terjepit oleh benda. Yang kelima, pengaruh suhu tinggi. Yang keenam, terkena arus listrik. Yang ketujuh, kontak bahan-bahan berbahaya atau radiasi. Yang kedelapan, dan sebagainya. Kecelakaan kerja dapat menyebabkan 5 kerugian. Yang pertama, kerusakan. Yang kedua, keracunan, kekacauan organisasi perusahaan. Yang ketiga, keluhan dan kesedihan. Yang keempat, kelainan dan cacat. Yang kelima, kematian. Penyebab terjadinya kecelakaan ada 2 faktor. Yang pertama, faktor manusia sebagai berikut. A. Ketidaktahuan. B. Ketidakmampuan yang kurang. C. Keterampilan yang kurang. D. Kurangnya konsentrasi. E. Bermain-main. F. Bekerja tanpa alat keselamatan pelindung. G. Mengambil resiko yang tidak tepat. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang A. Tempat kerja yang tidak layak. B. Kondisi peralatan yang berbahaya. C. Bahan-bahan peralatan yang bergerak. D. Transportasi. Pencegahan cedera dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Yang pertama, menyadarkan karyawan mengenai bahaya-bahaya berhubungan dengan pekerjaan mereka. Yang kedua, memasang alat kontrol produksi. Yang ketiga, menyusun prosedur-prosedur kerja yang aman. Yang keempat, mendorong penggunaan alat pengaman atau pelindung yang layak.
Fokus program keselamatan kerja. Program keselamatan kerja difokuskan kepada aspek yang pertama, perilaku kerja. Di sini sebagai berikut. Membentuk sikap karyawan yang pro keselamatan kerja. Yang kedua, mendorong upaya seluruh karyawan untuk mewujudkan keselamatan kerja, mulai dari level manajemen, puncak karyawan, hingga level terendah. Yang ketiga, menekankan tanggung jawab para manajer dalam melaksanakan program keselamatan kerja. Yang kedua yaitu ada kondisi kerja sebagai berikut. Mengembangkan dan memelihara lingkungan kerja fisik yang aman, misalnya dengan penyediaan alat-alat pengaman. Adapun undang-undang ketiga yang ada di Indonesia sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kesehatan Kerja. Undang-undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksa kesehatan badan, kondisi mental, kemampuan fisik kerja yang baru maupun akan dipindahkan ke tempat lain sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan mulai dari upaya kerja, jam kerja, hak material, cuti, sampai dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Tanggung jawab karyawan terhadap K3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 12 di mana terdapat 5 kewajiban utama tenaga kerja dalam penerapan K3 di tempat kerja. 1. Memberikan keterangan yang benar apabila diminta pegawai pengawasan keselamatan kerja. 2. Menggunakan APD, alat pelindung diri yang diwajibkan. 3. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan. 4. Meminta dan pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan. 5. Menyatakan keberatan kerja di mana syarat K3 dan APD yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawasan dalam batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 14 yang mana terdapat 3 kewajiban pengusaha terhadap penerapan K3 antara lain menulis dan memasang semua syarat-syarat keselamatan kerja yang diwajibkan. Yang kedua, memasang semua gambar kerja keselamatan kerja yang diwajibkan semua bahan-bahan pembina lainnya. Yang ketiga, menyediakan alat pelindung diri yang diwajibkan tenaga kerja atau pengawasan dari pegawai ahli K3. Upaya pengendalian dari manajemen. Yang pertama, harus memperketat pengawasan terhadap karyawan agar karyawan tidak melanggar SOP yang telah dibuat. Yang kedua, memberikan sanksi yang tegas bagi orang yang melanggar SOP agar kejadian yang menimbulkan kerugian banyak pihak tidak mudah terulang kembali. Yang ketiga, memberikan pendidikan dan pelatihan keselamatan kerja yang diperlukan di pekerja guna meningkatkan pengetahuan K3 demi mencegah terjadinya kecelakaan yang sama. 4. Mengikuti sertakan karyawan yang ada dalam perusahaan ke dalam asuransi, baik BPJS Ketenagakerjaan. Upaya pencegahan yang efektif. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja atau calon pekerja untuk mengetahui apakah calon pekerja tersebut serasi dengan pekerjaan barunya, baik secara fisik maupun mental. Yang kedua, pemberian informasi tentang peraturan-peraturan yang berlaku di tempat kerja sebelum mereka memulai tugasnya, tujuan agar mereka menaatinya. Yang ketiga, menggunakan pakaian pelindung diri yang disediakan oleh perusahaan. Yang keempat, menyediakan alat pendiktesi khusus tabung. Yang kelima, tempatkan tabung gas di ruang jauh dari listrik dan bebas asap rokok. Baik, di sini ada kesimpulan dari K3 tersebut. Dapat disimpulkan bahwa sebagai karyawan harus benar-benar memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja yang penting
Ini bagi karyawan sendiri maupun perusahaan untuk menunjang produktivitas perusahaan. Karyawan juga harus menaati peraturan yang sudah dibuat oleh perusahaan. Jangan melanggar atau mengabaikan sesuatu aturan yang dapat dibuat oleh perusahaan, karena hal ini dapat menimbulkan kerugian banyak pihak. Saran yaitu dari ketiga, bagi perusahaan industri yang memiliki potensi ledakan ataupun bisa membahayakan penduduk di sekitarnya, seharusnya perusahaan tersebut didirikan jauh dari pemukiman penduduk agar efek atau dampaknya tidak dirasakan oleh warga sekitar. Apabila didirikan dekat warga, meresahkan warga, sempat akan menimbulkan konflik-konflik yang tidak diinginkan, antara lain sebagai warga dengan perusahaan tersebut. Sekian, terima kasih. Itulah penyampaian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.